Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih menganugerahkan kita hari yang baru, hari yang begitu indah untuk kita nikmati bersama. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam surga. Terima kasih karena berkat, rahmat, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selalu siap mendengarkannya. Ini doa kami, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius 27 ayat 3 dan 4. Matius 27 ayat 3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu pada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Demikianlah pembacaan kita. Untuk perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul, Ketika melakukan kesalahan, menyesallah dan bertobatlah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mengapa Yudas Iskariot menyesal? Menyesal adalah perasaan tidak senang atau tidak bahagia, susah, kecewa, dan sebagainya karena melakukan kesalahan. Yudas Iskariot menyesal artinya tidak senang, menyalahkan diri, dan rasa kehilangan. Yudas Iskariot menyesal karena tujuannya mengkhianati dan menjual Yesus Kristus tidak terjadi seperti yang diharapkannya. Menyesal berbeda dengan bertobat. Yudas Iskariot menyesali tindakannya karena menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum. Ia berpikir dengan mengembalikan uang itu, maka hukuman mati Yesus Kristus dapat dibatalkan. Ternyata tidak. Memang tidak semua kesalahan adalah dosa. Tetapi semua dosa adalah akibat kesalahan. Salah ucap, salah jalan, salah sangka yang tidak disengaja bukanlah dosa. Tetapi kesalahan yang dibuat secara sengaja, yang melanggar etika, moral, dan kehendak Tuhan adalah dosa. Manusia tidak dapat mengubah dan menghapus dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya kasih karunia Tuhan Allah
melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang dapat menghapus dosa manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, satu seruan Yesus Kristus kepada orang percaya ketika melakukan kesalahan yang berakibat berdosa adalah bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah adalah mengubah pola pikir dan pola tindak atau perilaku. Artinya menyadari, menyesali, memperbaiki dan mengubah karakter untuk tidak melakukan dosa lagi. Pertobatan adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, bagaimana kita menghadapinya sangat menentukan masa depan. Kendati Yudas Iskariot menyesal, namun penyesalannya tidak membawa pemulihan, melainkan keputusasaan. Penyesalan yang sejati seharusnya membawa seorang kepada pertobatan dan kembali hidup sesuai kehendak Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan keluarga kita sering melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Mungkin sebagai orang tua kita pernah berkata kasar kepada anak, atau sebagai anak kita pernah tidak menghormati orang tua. Janganlah ragu dan takut, sebab Tuhan Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki hubungan baik dengannya maupun dengan sesama. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita jangan hanya menyesal, tetapi datanglah kepada Tuhan Allah dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan. Dia adalah Tuhan Allah yang penuh kasih, yang siap mengampuni siapapun yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih atas pengampunan yang Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami agar tidak hanya menyesal, tapi benar-benar bertobat dan kembali kepadamu. Ajari kami untuk membangun keluarga yang saling mengasihi dan mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Amin.